Ingat ya, perbuatan zolim itu sama pasangan itu bisa hukumannya nggak cuman kepada pasangan doang, bisa jadi karirnya tidak baik. Kalau Amam tanya, Apa kenapa sih nggak selingkuh? aku sih suka sih ngomongnya nyari yang bagaimana lagi, semuanya udah ada di Amam. Walaupun ada kucing garong nanti bawa apa namanya bawa makanan ikan yang enak, bawa rendang kayak tuh kucing garong bawa ayam gulai, Ikan hiu nggak akan tertarik. Ya memang aku yang ngerasa ya buat apaan gitu, gue udah ada di rumah gitu. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini Ama mau nanya apa lagi nih? Ini tuh masih anget ya, Pap. Kasus perselingkuhan pramugari dan pilot. Itu aku bacanya ngenes banget ya, karena pertama yang aku nilai adalah fisik. Kok istrinya lebih cantik, selingkuhannya tuh mohon maaf gitu kan. Kok bisa gitu loh, Pak, pilot mau sama pramugari yang ya bentukannya nggak banget lah menurut aku gitu. Aku sebagai cewek aja bisa nilai gitu kan. Ya ulah sama istrinya gitu. Kok mau gitu? Apa jadi yang di pikiran dia itu kok bisa apa gimana ya? Cowok tuh punya penilaian apa sih gitu? Kalau dari kacamata Apap nih, apa ya? Kenapa ya dia bisa gitu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Amam. Pertama, perselingkuhan ini yang kita bahas ini, menurut aku terjadi dikarenakan mungkin pertama satu profesi ya. Kalau dibilang satu profesi dan intensnya ketemu, kita nggak tahu ya, kan namanya dia kru nggak selalu terbang bareng kan, tapi pertemuan mereka dipertemukan karena pernah terbang bareng ya. Nah, ini nih yang jadi sumbu-sumbu perselingkuhan menurut aku ya, Mam. Pertama banget bisa dibilang si pria dan si wanita, si pelakornya ini ya, punya bibit sih, iya bisa dibilang punya sifat, punya bibit yang apa ya, cinta terlarang loh. Mereka tuh kayak ketertarikan ya sih. Mereka tuh kayak menantang, menantang cinta terlarang gitu. Padahal tertantang kalau tertantang ya, tertantang melakukan itu ya. Mungkin gitu. Ada ya kayak gitu. Salah satu sifat masokis ya sih. Apa nikah, Pak? Nih yang jadi Amam pengen nilai itu kenapa dari sudut pandang pria itu ya. Kenapa? Iya ya. Kan dia udah nikah. Wow, menurut aku mungkin masa mudanya belum terpenuhi. Belum selesai. Nah, ini salah satunya. Masa muda yang belum selesai. Ini pernah aku bahas ya. Sebelum menikah pastikan Anda itu mau pasangan itu pria atau wanita, menyelesaikan masa-masa muda. Jangan sampai ada masa puber kedua gitu. Perselingkuhan itu. Menurut aku kalau orang pacaran selingkuh itu mungkin masa transisi ya. Tapi ini kalau aku bilang ini masa transisi, misalnya dia pubernya itu di SMP, mulai kenal pacaran SMP di sekitar 15 atau 16 tahun, mungkin hal-hal yang wajar ya. Tapi kalau dari ada bibit selingkuh kan gak bakal bisa sembuh, Pak. Mungkin bukan selingkuh kali, lebih ke main cewek nggak sih, kayak iya, masa muda nggak selesai ya. Jadi kayak dia tuh masih mau bereksplorasi mencari pasangan kah maksud Amam? Iya gitu? Kali ya. Soalnya kalau dibilang selingkuh belum selesai, kalau selingkuh tabiat sih, Pak. Selingkuh itu tabiat ya, nggak bisa berubah. Bener sih kalau emang sekali kayak gitu. Udah selingkuh selamanya akan selingkuh. Tapi kalau sudut pandang aku, kalau Amam tanya apa kenapa sih nggak selingkuh, ya buat nyari, kalau aku sih suka sih ngomong nyari yang bagaimana lagi, semuanya udah ada di Amam. Walaupun ada kucing garong nanti bawa apa namanya, bawa makanan ikan yang enak, bawa rendang kayak tuh kucing garong bawa ayam gulai, ikan hiu, nggak akan tertarik. Ya memang aku yang ngerasa ya buat apaan gitu, gue udah ada di rumah gitu. Berarti perselingkuhan itu terjadi karena cowoknya juga dong. Ya kan aku udah bilang, pertama paling enggak dia belum Salahin selesai. pasangannya ya berarti si cowok. Nah,
ada macam-macam. Kalau kita ngomongin selingkuh itu ada macam-macam, yang dia itu mencari yang tidak ada pada pasangannya, ya kan? Ada alasannya yang begitu. Padahal kalau ngomongin kalau ditanya nih sama pasangan yang selingkuh, pasti misalnya suaminya selingkuh, istrinya mergokin. Lu ngapain sih selingkuh gitu? Ya abis lu galak, abis lu nggak nyiapin gua makan. Yang jadi masalahnya gini, kenapa nggak dikomunikasiin? Nah itu. Kenapa nggak diomongin sebelum Anda selingkuh? Anda ngomongin, Ma bisa nggak setiap aku pulang kerja, Mama rapi, udah masak gini. Nah, kalau misalnya ada sumber masalah lain, dijawab sama istri gini, Lu pengen gua masakin makan dan gua cakep pas lu pulang kerja. Lu aja ngasih duit segitu. nah itu Salahnya juga. berarti cowoknya, Ya, suaminya jadi kan. harus diselesain ya. Segala sesuatu pasti punya akar masalah, ada rootnya, ada akar masalahnya. Komunikasi itu penting dalam berumah tangga. Nah, ini yang aku tekankan. Sebaik mungkin ada komunikasi. Sesibuk-sibuknya suami sama istri yang sama-sama cari uang di luar rumah atau kerja di kantoran, minimal punya komunikasi yang baik ya. Jangan sibuk dengan karirnya masing-masing. Kasihan kalau Anda punya anak. Ya, kalau punya anak kasihan. Kalau belum punya anak silakan kalau Anda kayak gitu. Yang penting kalau memang ngerasa di rumah ketemu terus ada gap, ya diselesaikan. Walaupun ini kalau kita ngomongin belum punya anak ya, diselesaikan. Mungkin yang bikin hubungan Anda jadi ada gap atau renggang ya karena komunikasi yang kurang baik gitu. Makanya aku bilang jangan dijadiin alasan perselingkuhan itu dikarenakan tidak karena kekurangan dari pasangan kita. Itu Fatal. itu kesalahan besar sih menurut aku. Itu emang dasar salah pasangannya aja yang tidak mau Dasar saling gatel lah, menceritakan kok. ya. Iya, berarti emang dasar gatel. Nah gitu. itu, aku sering banget sih Mam dulu waktu kerja nanya nih teman-teman yang belum nikah, yang udah nikah gitu, yang masih aja main aplikasi dating gitu. Aku selalu bilang, Ngapain tadi main gini? Iseng, gua mah iseng gini. nah aku tanya balik, Kalau bini lu mainin aplikasi dating, lu kesel nggak? Ya nggak mungkin. Nah, seandainya kan aku bilang gitu. lu kesel nggak kalau pasangan lu kerja nih di kantor, ternyata bini lu di rumah atau di kontrakan asik-asikan lagi slide-slidein pas lawan jenis gitu, kesel nggak? Ya kesel lah, gua gamparin balik. Nah itu, aku balikin gitu. Aku bilang, Nah gitu, kasian lah kalau bini lu tahu lu main gitu. Oh iya. Tapi gimana, bini gua tuh gini, orangnya gini nih. nah aku bilang dari situ aku bilang, Kenapa nggak lu omongin aja kalau memang itu kekurangan bini lu selesain lah, jangan lu udah main aplikasi dating nyari apa yang nggak ada pada bini lu. bilang gitu Mam. Nah itu salah satunya mungkin ya. Terus ada lagi yang kalau yang masih pacaran, ada tuh dia si istrinya beda kantor ya. Si suaminya teman kantor aku kan. Ini masih pacaran apa udah nikah? Pacaran. Cewek cowok dong, bukan suami istri sayang. Iya ya, cewek cowok ya pacaran Terat nih. jadi rancu. Ini yang sampai dia tuh selingkuhnya aku bilang ekstrim sih menurut aku, ekstrim banget sih menurut aku. Nah aku bilang, Pacar lu kalau tahu kayak gini, kesel nggak sih kira-kira? Bukan kesel lagi lah, putusin lah gua. dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, Kalau seandainya pacar lu melakukan hal yang sama yang lu lakuin, gimana? Ya nggak mungkin lah, dia kan orangnya gini. enggak, aku bilang Misalnya dulu. gue bilang gini terus kan Misalnya, ini kan menurut gua masalah ini kalau dilakukan sama pasangan lu, apa sih dari sudut pandang lu? aku minta dia nilai gitu, apa yang dia buat dia nilai. Alhasil dia bilang, Ya kesel sih, Pik, gini. Tuh, lu bayangin. Kalau misalnya dilakukan oleh pasangan lu kesel pasti. sampai kalau nggak salah dia bilang gini, Gua pukulin kalau pacar gua begini. dia bilang gitu. Musulin. Iya, Dia begitu. Lu begitu. aku bilang gitu. Oh iya juga sih, adalah gua tobat. Bener Mam. Berat siapa? Karena adalah pokoknya. Iya, aku kita tahu. off air aja gitu. Oh, ketahui. Sampai dia tuh nih, ingat ya, perbuatan zolim itu sama pasangan itu bisa hukumannya nggak cuman pada pasangan doang, bisa jadi karirnya tidak baik. Ngaruh. Iya Mam, gara-gara itu nih dia sering ya melakukan kezoliman lah terhadap pasangannya. Kerjanya nggak benar. Ada aja cobaan dia di dalam kerjaan, diomelin Dibenci lah bos sama lah. dibenci bos waktu itu, sampai dibenci bos, sampai akhirnya tuh dia sadar sendiri. Tapi kan dia Sering- nikah pap jadinya. jadinya nikah kan, tapi dia tobat kan, sebelum nikah tuh dia Tapi tobat. dia cerita nggak sama kamu? Dia ceritain ke pasangannya nggak?
Enggak, Enggak ya? karena Oh. tobat Kan kalau di dalam Islam tuh gini, kalau kita sholat tobat, kita bertobat, ingat aib Tutup itu aja ya. harus benar-benar ditutup. Even itu pasangan kita sendiri itu jangan sampai tahu, karena Allah itu berusaha dan memastikan aib kita itu tertutup rapat. Kalau sewaktu-waktu itu pun terbuka karena oleh orang lain atau tercium karena bangke kan kecium gitu. Itu gimana? Ya mungkin itu kalau aku Cobaan. bilang jadi jatuhnya tuh kayak cobaan gitu. Jadi kayak ya sudahlah mau bagaimana gitu. Tapi sebaiknya kalau memang sudah bertobat, Tutup aja. tidak mengulangin lagi. Ingat, jangan diulangin lagi. Kalau diulang lagi suatu saat itu bakal tercium baunya. Nah, Tapi masalahnya ngebohongin pasangan gak sih Pap? Kayak gitu nggak kita cerita? kalau kita ngomongin kayak gitu kan dia kejadiannya dia Sebelum masih ketemu. pacaran. Itu sudah ketemu kan, Oh, karena udah, pacaran udah. kan. Jadi jatuh membohongin pasangan sih udah pasti sih Makanya. menurut aku. Ya udah makanya jangan gitu lah. Baik aja lah. Nah, makanya udah jangan berbuat zolim lah. Berselingkuh ya, berbuat zina, Ingatlah semuanya bakal baik ke kita. itulah. Udah jangan dah. Segala jangan dah, sesuatu dosa itu dihukumnya nggak cuma di akhirat, di dunia itu udah dihukum juga jangan. Nggak gitu. sadar aja. Bisa melalui rizki, melalui karir, melalui kesehatan. Nah ingat, kalau kita kan, kalau aku pribadi nih, aku kenapa-napa, bisnis nggak lancar, kesehatan memburuk, rumah tangga bermasalah, pasti yang aku pikirin, Salah apa ya gua? kalau aku begitu mah, yang aku pikirin pertama kali Dosa apa yang gua perbuat? Apa gua salah sama orang tua gua? Apa sama bini gua? Apa sama tetangga gua? gitu. Yang pasti mah balik dulu ke diri kita sendiri dulu, introspeksi diri. Nah, baik lagi nih soal tadi perselingkuhan. Tadi mungkin menurut aku memang punya bibit ya, punya bibit yang berselingkuh ya, atau cheating ya. Terus kedua, dia belum selesai dengan masalahnya, masa lalu atau masa muda dia belum selesai. Ketiga, iman ya, mungkin iman yang paling penting. Menurut aku pondasi paling tinggi itu perselingkuhan itu terjadi karena keimanan. Tapi bukan berarti orang yang rajin sholat itu bisa tidak selingkuh ya, bukan. Aku nggak menjamin, karena yang bisa menilai sholat itu cuma Allah ya. Jadi jangan nilai orang tersebut misalnya Masa sih dia melakukan perselingkuhan padahal dia sering gue lihat di alim, padahal alim gitu. tapi itu nggak menjamin. Ingat ya, semua itu nggak menjamin, karena keimanan kita yang cuma bisa nilai cuma Allah. Tapi kalau untuk akhlakul karimah, Nah itu balik lagi ke orangnya. Jadi ada aja sih menurut aku ya, banyak sih menurut aku ya. Yang paling penting sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu harus diaplikasikan dengan sebaik mungkin. Terus juga berarti salah satunya ini kalau kita ngomongin kan sama-sama profesi ya. Nah itu. Nih, kalau aku sih Mam pribadi ya Mam, kalau aku jadi cowoknya nih, misalnya jadi pilot nih. pasti yang aku pikirin, Kalau gua sampai selingkuh sama rekan kerja ketahuan, pasti karir gua hancur. Itu pasti. Ya, kalau bener. aku yang aku nilai pertama adalah rasa takut aku kehilangan pekerjaan. Pasti ya yang pertama menurut aku. Kedua, rasa malu lah ya kan. Iyalah. Nggak usah ngomongin kehilangan kerjaan dulu, ketahuan aja malu menurut aku. Malu banget. Nah, yang jadi aneh nih zaman sekarang, Biasa punya aja. temen Nutupin. selingkuh malah nutupin. Nah itu tuh gimana tuh Pap? Aneh gak sih? Ya kalau aku di kantor sih dulu waktu masih aku kerja ada sih Mam begitu. Soalnya aku pikir fine aja gitu ketika mereka lagi ngomongin mereka lagi makan siang bareng cewek yang mereka senengin, tapi mereka masing-masing udah punya istri, 2 orang salah satunya ya. Mereka ngobrol tentang si wanita ini, terus aku cuman mikir, Loh kok masih menilai wanita lain gitu, kayak masih ada ketertarikan. gitu. Cuman aku pikir tadinya mungkin namanya juga teman kerja gitu, tapi makin kesini kayak konyol gitu, kayak kelewatan penilaiannya, kayak bukan ke rekan kerja doang. Menurut aku kayak ada rasa ketertarikan gitu loh Mam. Bibit-bibit lah. Bibit-bibit, dan aku ngerasa kayak emang ini hal yang lumrah gitu. Awalnya aku pikir biasa aja, tapi ketika ini mulai makin mepet-mepet kayak menilai, Mau mulai PDKT gitu. mau ngajak makan siang bareng berduaan, kayak aneh nggak sih menurut aku? Padahal kedua orang ini, temen aku ini sama-sama punya istri gitu saat itu, tapi sampai mau ngajak ngedate makan siang bareng. Menurut aku itu bukan soal ngomongin kerjaan lagi Nah sih. iyalah. Itu Bisa kayak
terjadi. Nah, gitu bisa ya. terjadi bibit perselingkuhan dan cheatingnya itu. Yang mau heranin zaman sekarang mungkin kenapa bisa ditutupin. Udah tahu punya temen beristri, Nah itu temennya itu selingkuh, dia malah nutupin kesalahan temennya. Ya mungkin Jadi nutupinnya nggak mau ikut karena campur kali nggak ya. mau ikut campur, oke lah boleh. Tapi kalau sampai nutupinnya, ya kalau aku sih dari sudut pandang itu, misalnya ditanya sama istri, Jujur dah, dia selingkuh apa enggak? aku bingung. Kalau aku jujur, jatuhnya kayak cepu nggak sih? cepu sih, kasih tahu. Ya, lelaki lo selingkuh sama si B gitu. Iya kan nggak Jadi mungkin kayak, juga. lalu gara-gara gue jadi rumah tangga dia hancur. Hancur. Salah juga Iya, ya. terus gimana? Mungkin kalau aku di posisi itu gini, aku nasehatin suaminya, Mam. Oh. Aku Jadi emang jujur. menutupin. Pada ditanya sama istrinya, aku memang nutupin, tapi bukan berarti aku nutupin Diem aja tapi gitu. diem aja atau support gitu. Kami ada kan orang, Bini lu nanya gua nih gimana? berarti kan itu kong kali kong kan. Iya benar-benar. Nah, harusnya jangan gitu. Harusnya mungkin ya kan, ingat ya, sebaik-baik manusia adalah mengingatkan atau bermanfaat buat orang lain. Ini salah satu kebermanfaatan kita buat orang lain adalah mengingatkan ketika salah satu teman kita melakukan kezoliman. Ini kan kezoliman. Baik-baiknya tuh diingatkan di waktu yang tepat, misalnya kayak lagi Santai ngobrol ya. santai, kita ngobrol bareng-bareng. Ya alhamdulillah, waktu yang tadi aku jelasin, yang aku bilang, Kalau misalnya pasangan lu ngelakuin hal yang sama, lu kesel gak? nah aku tuh kayak gitu, Iya. Mam. Nah, Jadi kayak dibalikin dulu ya, biar dia nilai Karena- dari sudut pandangnya. jujur, sebaik-baik penilaian itu adalah coba kalau posisi lu dituker gitu. Jadi sudut pandangnya itu dilakukan sebaliknya. Misalnya kalau aku kasar ke Amam, aku pukul Amam, aku banyak mikir, kalau aku dipukul Amam karena perkara gitu, apa yang aku rasain. Nah, aku tuh orangnya perasa, aku tuh orang baper, makanya tuh nggak bisa gitu kalau bersosialisasi di Korporat. pokoknya tidak Itulah. bisa deh orangnya tuh baperan. Jadi makanya segala sesuatu aku nilai dari sudut pandang hal yang sebaliknya. Ketika aku melakukan hal yang jolim gitu misalnya. Nah, makanya sebaiknya kalau kita punya teman yang mulai melakukan kezoliman gitu, sebaiknya kita coba ajak ngobrol gitu untuk melakukan ke arah yang lebih baik gitu, supaya kita bisa menebarkan kebaikan ya. Pahalanya dapet, kita menyelamatkan rumah tangga orang lain juga gitu. Terus amal jariahnya nggak putus-putus kan? Iya. Jadi kan ketika dia melakukan kesalahan, Oh iya ya, kata si Denny nggak boleh begini-begini. pahala dicatat sama malaikat kan? Iya. Ya itu. Jadi sebaiknya sih jangan didiemin, tapi diingetin, dinasehatin boleh, tapi di waktu yang tepat ya. Tapi menurut aku kalau nasihat itu nggak semua orang bisa menerima Iya, nasihat. itu dia, Pak. Tapi sebaiknya diberikan pelajaran yang tadi aku bilang. Contohin kali ya. Kalau misalnya istri lu melakukan hal yang kayak gini, apa sih yang lu rasain? Jangan aja gini. Kita gali dulu penilaian dia ketika pasangannya melakukan hal yang kayak sama kayak dia. Harus ditanya kayak gitu. Nah, balik lagi nih soal pramugari dan pilot ini. Emang profesi itu tuh emang rentan apa gimana sih, Pak? Enggak. Sebagai kamu tuh dulu pernah kerja di situ gitu kan. Kalau Apa sih dibilang pengalaman kamu? kalau gitu? dibilang rentan, seluruh pekerjaan yang ada aksi lawan jenis pasti rentan sih, Mam, menurut aku. Nah, yang Amam bilang tadi, pekerjaan yang jenis ini, pilot dan pramugari, sangat rentan. pengalaman apa di kantor dulu nih? Sangat rentan karena kan kalau pilot dan pramugari ini kan kru yang selalu terbang keluar kota dan jauh dari rumah ya. Mereka tuh kan kalau lagi ngeron itu remaining on night tuh kayak dia tuh kayak parkir Nginep. pesawatnya, Oh, nginep gitu di kota-kota itu. Mereka kan disewain hotel dari perusahaan untuk istirahat. Ya, kalau ngomongin hotel, siapa sih yang kontrol hotelnya? Nggak ada, Nggak Allah lah. ada kalau bukan yang maha kuasa kan. Nah, kalau misalnya itu kan ada yang kejadian numpang Oh iya, tidur cerita bareng. itu ada cerita dari ada ipar aku ya, dia cerita namanya Pramugara dan pramugari. dan pramugari. Mm-mm. Dia cerita ke ada ipar aku, kebetulan ada ipar aku nih kerja di bandara gitu ya. Mm-mm. Nah terus dia cerita gini, Iya, kalau malam masa ada yang ngetok numpang ngecas. dia bilang gitu. Iya. Nah, Si pramugara ini diketok pintunya malam-malam, Sama pintu pramugari. hotelnya sama pramugari. alasannya numpang ngecas. Ngecas yang mana ngecas gitu kan? apa gitu. Nah, pertanyaannya. rentan kan? Ya, Menurut aku
seluruh instansi pekerjaan yang memang ada lawan jenis, kalau kita tidak mawas diri ya, tidak memproteksi diri kita dengan apa namanya, aware lah hal-hal yang kayak gitu, Takut Allah sih. takut sama Allah, itu pasti terjadi sih Mam. Seluruh instansi, aku nggak cuma ngomongin pramugara ya, seluruh instansi. Kecuali kalau instansinya misalnya kepolisian kan, kayak Akpol itu misalnya lagi pendidikan tuh lanang semua kan. Ya kecil kemungkinan sih kalau jadinya LGBT. Iya, Tapi ada aja sih. Ya, tapi ada aja sih. Tapi malah ada yang selingkuh sama cowok, Pak. ada ya. Iya, suaminya ada juga. selingkuh sama cowok Nah. gitu. Berarti emang harus punya rasa takut sama Allah. Iya Itu sih. yang paling penting. Iman ya, iman. Dosa yang paling penting. Oke, terjawab Mam. Oke. Bye.